hormati guru-guru saya, guru-guru besar, para senior sejawat semua. Jadi sebetulnya begini ya, kadang kita berpikir, ini berpikir saja kita, disparitas healthcare ke depan itu pasti akan semakin lebar antara negara maju dengan negara berkembang, pasti. Kenapa pasti? Karena semuanya butuh biaya. Dan negara maju dengan terapi gennya, imunoterapi, modifikasi gen, dan lain-lain sebagainya sudah menjadi suatu protap. Susah diikuti dengan negara berkembang. Tetapi apapun, kita tetap harus belajar tahu ilmunya, meskipun belum tentu bisa memberikan. Nah ini saya akan berkaitan dengan topik ini, apa sih sebetulnya yang terjadi pada kanker ovarium. Ya. Sebagai disclaimer, ini topik saya disponsori oleh AstraZeneca. Ya. Nah, ini fakta tentang kanker ovarium, tidak jelas. Pasien langsung tanya, kenapa sebabnya? Tidak tahu sebabnya kenapa. Nah, ada yang bisa tahu. Natural history, tidak jelas natural history-nya. Ya. Sebagian besar terdiagnosis pada stadium lanjut. Ya. Jadi yang stadium dini hanya beruntung. Mau kita itu educated, mau kita the have, kalau kita mendapati stadium dini, itu orang-orang yang beruntung. Ya, intinya ya. Sebagian besar kanker ovarium stadium lanjut akan mengalami rekurensi. 80% kambuh orang stadium 3 kanker ovarium itu. Ya. Jadi kalau kita boleh bercerita, tantangannya kanker ovarium itu 2. 1, sembuh dari diagnosa primernya, yang kedua kambuh, sembuh dan kambuh. Itu adalah suatu momok pada kanker ovarium. Ya. Kita lihat ini ya, angka rekurensinya. Stadium 3 itu 70-90%. Artinya yang tidak kambuh itu hanya 20% kira-kira. 80% kambuh. Mau di negara maju, mau di negara berkembang, dan lain-lain sebagainya. Itu dulu. Tetapi ternyata di seluruh dunia itu survival kanker pada umumnya, kita tidak ngomong tentang kanker ovarium, meningkat 30%. Bahkan di Amerika Serikat, itu angka kematian kanker sejak 2015 berkurang 2,5% per tahun. Nah, cuman PR-nya, bisakah kita dari negara-negara berkembang di seluruh dunia ikut menikmati begitu ya. Kenapa kok saya bilang ikut menikmati? Ya karena belum tentu bisa kita. Kenapa? Kendala utama adalah biaya begitu. Nanti kita diskusikan mengenai ini. Jadi ini 80% stadium 3 recurrent ya. Nah, kalau sudah recurrent kambuh, diobati, sembuh, data mengatakan akan diikuti dengan recurrent berikutnya. Dan jaraknya semakin pendek, free of disease-nya semakin pendek. 5 tahun baru kambuh, setelah kambuh pertama diobati, 2 tahun kambuh. Setelah diobati, 1 tahun kambuh, 6 bulan, 3 bulan, akhirnya terminal. Ya. Itu adalah problem kanker ovarium. Ya. Nah, pada stadium lanjut, karena yang banyak stadium lanjut, itu prognosis utama adalah residu tumor pasca operasi. Makanya pasien kanker ovarium itu operasinya sangat ekstensif. Sangat ekstensif dalam arti begini, kalau saya menjumpai tumor ovarium ganas di pelvis, metastasis ke bowel, metastasis ke spleen, maka kita lakukan angkat rahim, angkat indung telur, plus reseksi usus, plus splenektomi. Grossnya itu harus mencapai 0 harapannya. Kenapa? Kalau gross mencapai 0, prognosisnya jauh meningkat. Tapi ketika grossnya itu sisa 5 sama sisa 10 cm, prognosisnya langsung turun, sama, hampir tidak berarti. Kita menyisakan 5 cm, menyisakan 10 cm, prognosis hampir sama. Nah ini sekali lagi yang Pak Menteri Kesehatan mengatakan, selalu jantung, kemudian stroke, kemudian kanker. Nah, kendala di kita itu yang paling utama selain ekspertis adalah kendala keterbatasan pembiayaan. Tidak usah jauh-jauh, di satu rumah sakit sama-sama di kota besar, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kita untuk mencapai residunya 0, kita join dengan urologi, bedah vaskuler, bedah plastik, digestif dalam 1 kali operasi. Biaya dipikir direktur begitu ya. Nah ini
Apa bisa dilakukan di semua tempat? Belum tentu. Sesama rumah sakit besar pun belum tentu bisa. Kenapa? Karena ada keterbatasan pembiayaan. Ini yang kemudian oleh Bu Sri Mulyani, saya ingat betul pidatonya, berarti prognosis suatu pasien di Indonesia tergantung di mana dia mendapat pengobatan. Dan ini harusnya tidak boleh terjadi. Kalau di luar negeri diobati di center A, center B, prognosisnya sama. Di kita diobati di center A, center A dengan holistiknya mencapai residu 0, center B tidak bisa mencapai residu 0, berbeda prognosisnya. Nah ini mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih baik. Tapi saya pernah satu waktu diajak rapat karena di Himpunan Onkologi Ginekologi oleh Menteri Kesehatan, saya bilang bukan murni ekspertis. Masalah pokok utama mungkin keterbatasan pembiayaan, ya, sehingga menjadi disparitas layanan, ya. Tapi mudah-mudahan akan lebih baik, ya. Dengan academic health system mudah-mudahan akan lebih baik karena ahlinya lebih banyak, sehingga nanti keterbatasan pembiayaan bisa dipecahkan, ya. Nah, tujuan operasi kanker ovarium itu ada 2. Satu pada stadium dini, yang kedua stadium lanjut. Kalau pada stadium dini tujuan utama tidak usah ngomong residu pada stadium dini. Kalau sampai stadium dini ada residunya ya nemen kita itu, wong stadium dini kok ada residunya, begitu kan? Jadi utamanya pada stadium dini adalah menentukan stadium secara akurat. Kalau misalnya pasien itu saya SOD saja, saya nggak tahu stadiumnya. Saya nggak lihat lymph node-nya, saya nggak lihat omentumnya, saya nggak lihat lain-lainnya. Bagaimana saya menentukan pasien ini perlu kemoterapi atau tidak pasca operasi? Susah. Pada stadium lanjut mencapai residu 0. Ya. Jadi ini contoh pada stadium dini kita bisa mengerjakan sampai limfadenektomi para aorta, sampai vasa renalis. Kenapa? Jangan sampai positif kita tidak ketahuan, begitu aja. Kenapa? Kalau positif mungkin kita memberikan treatment tambahan. Ya. Reseksi sampai reseksi bowel kita, tujuannya residunya 0. Lanjut residunya 0, residunya 0. Nah makanya kalau pasien-pasien itu kadang-kadang yang educated memilih rumah sakit berdasarkan kompleksitas, artinya bisa how ekstensif mereka bisa kerjakan, begitu. Karena untuk mencapai R-nya 0, R0 sangat signifikan pada stadium lanjut. Ya. Nah dulu itu setiap kali habis operasi kemo, habis operasi kemo, habis operasi kemo. Nah, ke depan tidak, karena ada precision medicine. Ada kanker ovarium si A, si B, si C. Mungkin beda treatmentnya. Si A mutasinya di sini, si B tidak ada mutasi, si C mutasinya di sini. Treatment tambahannya berbeda. Ya. Nah, ini memang precision medicine berdasarkan apa kelainannya pada orang itu, presisi kita. Ya. Ada juga sekarang kita memberikan si ovarium kemudian ditambah obat yang mencegah pembentukan pembuluh darah ke tumornya. Sudah menjadi standar di luar negeri. Tetapi kalau kita berikan, itu harganya ada penambahan dana kira-kira per 1 kali pemberian 40 juta kira-kira itu. Yang berbarengan dengan kemoterapi selama 6 kali, kemudian setelah kemoterapi diberikan 15 kali setiap 3 minggu sekali, ya setiap 3 minggu 40 juta, setiap 3 minggu 40 juta begitu ya. Jadi itu bayangkan kalau sampai 15 kali, siapa yang nanggung biayanya? Makanya Amerika Serikat bisa menunjukkan angka kematian lebih kecil, tetapi kan unlimited budgetnya, ini kan berbeda, makanya disparitas, saya khawatir betul pribadi mudah-mudahan tidak terjadi, disparitas healthcare akan semakin jauh berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Kenapa? Negara maju pun juga ngos-ngosan sebetulnya. Kenapa? Ada imunoterapi tidak murah, ada gen terapi tidak murah, robotik tidak murah, semua obat-obat yang baru tidak murah harganya itu. Ya, ini sudah di-approve obat untuk mencegah pembentukan pembuluh darah ya oleh FDA tahun 2018 karena survivalnya akan lebih baik bila dikombinasi dengan kemoterapi. Ada juga namanya PARP inhibitor, kita berikan juga. Jadi begini, kanker ovarium itu kan kalau recurrent sembuh, recurrent lagi. Nah, bagaimana cara memprolong remission, ibaratnya sederhana. Kenapa? Mungkin memprolong remission bukan, itu kan cuma memperpanjang remisi. No, kalau kita memprolong remission, itu sangat diuber oleh pasien itu, pada pasien kanker, memprolong remission itu. Dan yang kedua, syukur-syukur prolongnya bisa lebih panjang. Kenapa? Penelitian menunjukkan, kalau dikasih obat ini, median progression free survival-nya sekian. Misalnya nambah 6 bulan. Itu kan statistik. Mungkin saja di antara semua 100 orang, itu ada yang nambah hidupnya 30 bulan begitu kan. Tapi karena di rata-rata menjadi 6 bulan gitu. Jadi harus diuber secara maksimal. Ya, cuman kendala di kita adalah dana. Ada namanya PARP inhibitor.
Jadi ibaratnya sel kanker itu ketika mendapat kemoterapi dia pingsan, tetapi dia bisa merepair dirinya. Nah, enzim-enzim yang merepair DNA dari sel kanker yang pingsan itu kemudian ada antinya namanya PARP inhibitor. Tetapi ada dua yang untuk merepair gennya pada kanker itu, yaitu jalur BRCA1, BRCA2, dan yang kedua jalur PARP. Kalau kita tes kankernya itu ternyata BRCA-nya mutasi, maka itu saat yang tepat kita memberikan PARP inhibitor sehingga jalur yang kanan pun akan bisa dicegah. Kalau kiri sudah mutasi tidak berfungsi, yang kanan diberikan obat, maka tidak terjadi mekanisme repair DNA dari sel kankernya, sel kanker yang pingsan mati, tidak bisa memperbaiki dirinya lagi. Ada bentuknya oral, jadi bagaimana realnya? Jadi pasien setelah menjalani kemoterapi stadium lanjut, kemoterapi untuk maintenance-nya diberikan obat minum, pagi 2 tablet, sore 2 tablet. Ibaratnya gitu bahasa sederhananya aplikatif klinisnya. Sampai kapan diberikan? Sampai 2 tahun. Nanti kemudian tanya lagi, berapa biayanya? Nanti terakhir mungkin biayanya saya informasikan begitu ya. Jadi ini memang kendalanya di sana ya. Jadi bisa diberikan, saya minta 2 menit saja. Jadi saya nanti bisa diberikan setelah berikan kemoterapi untuk memperpanjang fase remisi dengan obat minum ya. Ternyata diberikan selama 2 tahun itu meningkat membaik 2 kali lipat, ibaratnya demikian. Karena apa? Pada tahun kelima yang diberikan obat oral untuk maintenance itu 48% progression free pada tahun kelima. Yang tidak memakai itu 21% yang progression free pada tahun kelima. Ya lebih baik. Nah, kemudian ada masukan kalau bisa dimasukkan JKN begitu ya. Wih, ini kalau dimasukkan JKN obat senilai kira-kira 30 juta per bulan begitu ya. Ya ini nanti pasti diskusinya panjang, tapi sedang kita masukkan coba ya. Jadi PNPK-nya Himpunan Onkologi Ginekologi sudah memasukkan pemberian PARP inhibitor. Perkara di-approve apa enggak nanti tergantung keuangan dari negara ya. Bisa juga diberikan pada kasus recurrency. Untuk apa? Untuk memperpanjang remisi. Perlu nggak dites macam-macam dulu? Ada 2 penelitian. Yang pertama dites kalau ada BRCA mutasi diberikan. Yang kedua, oke lah pada kasus recurrent bisa langsung diberikan. Nah bisa langsung diberikan ternyata juga memperpanjang survival. Ya. Jadi intinya kanker ovarium tidak berhenti sampai kemoterapi. Ada targetednya dan itu sudah menjadi guideline yang rutin di luar negeri di negara maju tepatnya. Karena mereka tidak memikirkan lagi kendala biaya. Ya. Jadi jelas survivalnya yang diberikan lebih baik. Ya. Jadi pemakaian olaparib pada kasus rekuren sebagai maintenance terapi. Karena kalau tidak pakai olaparib ya tidak diberikan apa-apa pasca kemo, just follow up. Tidak ada kemoterapi sebagai maintenance, tidak ada sama sekali. Ya. Cuman memang sebaiknya diperiksa ada mutasi atau tidak sebelum pemberian. Ya. Dosingnya pagi 2 tablet, malam 2 tablet. Ya. Jadi kesimpulan penanganan kanker ovarium harus komprehensif, dirawat oleh tim yang kompak, ada targeted terapinya sekarang, cuman pilihan. Obatnya ada di Indonesia obatnya. Ya. Cuman memang belum ditanggung oleh JKN. Ya. Jadi ini prinsip kita, prinsip saya pribadi, prinsip kita dalam pengobatan kanker tidak ada dokter yang hebat, tidak ada dokter yang hebat. Oh si A dokter kanker hebat, oh si B dokter kanker hebat, nggak ada. Yang ada adalah tim yang hebat. Karena apa? Pengobatan kanker itu bukan solo player pengobatannya. Dokternya hebat, tim pendukungnya tidak hebat, tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah itu harus dipikirkan oleh tim, multidisciplinary team. Ya. Jadi mungkin itu saja sekilas membuka wawasan sedikit saja, mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa memberikan yang maksimal untuk pasien-pasien kita karena keterbatasan, tapi ilmu kita tetap harus maksimal. Ibaratnya demikian saja untuk memberikan penjelasan kepada pasien-pasien kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.